Ampun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Alhamdulillah atas berkat taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, tergerak hati dan badan kita untuk bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini. Semoga duduknya kita di sini dan hadirnya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat dan berkah Allah kepada kita semua, sehingga dimudahkan segala urusan kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, ditinggikan derajat kita di dunia dan di akhirat, serta diperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan fikih puasa, yang mana pada pertemuan sebelumnya ya sudah saya sampaikan bahwasannya bekal yang pertama di dalam puasa ini bekal ilmu. Agar apa? Agar ketika nanti kita masuk bulan Ramadan, menjalankan puasa Ramadan, ya kita bisa berpuasa secara maksimal. Jangan sampai kita melakukan pembatal puasa ya tanpa sadar, atau melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa kita, yang mana biasanya ya orang-orang ini merusak puasanya, ya mereka puasa tetapi tidak mendapatkan pahala karena minimnya ilmu, ya tidak sadar bahwasannya apa yang dia lakukan itu bisa merusak pahalanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum-hukum puasa. Sekarang kita akan bahas tuntas syarat wajib, rukun puasa, pembatal puasa, ya. Syarat wajib puasa, rukun-rukun puasa, pembatal puasa, dan kalau sempat nanti tentang hal-hal yang dianjurkan ketika puasa dan hal-hal yang makruh ketika puasa. Yang pertama, syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Ketika terpenuhi syarat ini maka dia wajib berpuasa, dan apabila tidak terpenuhi syaratnya maka dia boleh tidak berpuasa. Syarat yang pertama adalah Islam, jelas. Non muslim tidak wajib untuk puasa, dan apabila mereka ikut-ikutan puasa pun tidak sah. Yang kedua adalah balik dan berakal. Anak yang belum balik tentunya tidak wajib puasa. Atau ada seseorang yang sudah balik tetapi hilang akal, akalnya kurang sempurna, ya entah gila atau apa, tidak wajib juga puasa. Walaupun anak yang belum balik belum wajib puasa, tetapi ketika umurnya sudah menginjak 7 tahun hijriyah, ya 7 tahun komariah, maka orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk puasa. Dan ketika umurnya sudah 10 tahun walaupun belum balik, orang tua ya boleh memukul anaknya ketika tidak mau puasa, ya. Balik sudah pernah kita bahas ya, yaitu ketika laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, atau ketika anak laki-laki maupun perempuan belum pernah mimpi basah, belum pernah haid, tetapi umurnya sudah mencapai 15 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah al-itaqah, mampu untuk puasa. Maka orang yang nggak mampu untuk puasa ya tidak wajib untuk puasa. Ya, itaqah ini mirip dengan syarat yang berikutnya, yaitu sehat. Ya, orang yang sakit tidak wajib untuk puasa. Ya, termasuk dimasukkan ke dalam kategori ini adalah
orang yang pada awalnya sehat, yaitu ketika malamnya sehat, bugar, kemudian di siang hari entah karena apa tubuhnya sakit, lemah atau apa, kalau dilanjutkan puasanya bisa mengancam nyawanya, bisa membahayakan tubuh, maka boleh berbuka puasa. Termasuk dalam hal ini adalah ya orang yang bekerja keras, bekerja berat pada siang hari Ramadan, misalnya nopo nggih, yang pasti capeknya luar biasa. Contoh zaman sekarang mungkin nopo niku kuli bangunan, ya kerja dari pagi sampai siang ketika Ramadan panas-panas, ya orang seperti ini tetap harus niat puasa pada malam harinya, tetap harus niat puasa, tetap harus sahur, nggak boleh wah sesok aku kerja gak usah poso, nggak boleh seperti itu. Tetap harus niat puasa, tetap harus niat puasa di malamnya, kemudian tetap harus sahur, ya dianjurkan sahur, kemudian tetap berpuasa ketika pagi harinya. Nanti kalau memang ketika kerja merasakan kepayahan yang luar biasa, kalau diteruskan puasanya bisa mengancam jiwa atau membahayakan, dia boleh membatalkan puasanya karena sakit atau tidak mampu. Tetapi tetap wajib untuk niatnya puasa, nggak boleh ya wah sesok aku kerja kesel ya gak usah poso, nggak boleh seperti itu. Tetap harus puasa seberat apapun pekerjaannya, tetap pada malam harinya ketika memang tubuhnya mampu wajib berniat puasa. Adapun memang yang dari awal nggak mampu, dari malam sudah sakit atau ya punya rutinan minum obat, kalau nggak diminum bahaya, sakitnya tambah parah dan lain-lain, boleh untuk tidak puasa dari awal. Memang sakit belum sembuh, ya udahlah sesok gak poso, minum obat nggak apa-apa. Cuma kalau memang malamnya kondisinya sehat, tetap wajib berniat puasa. Baru nanti ketika siang harinya memang nggak kuat, boleh membatalkan puasa. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-iqamah, yaitu tidak dalam kondisi bepergian, statusnya di mukim, yaitu di tempat tinggalnya, tidak bepergian ya. Adapun orang yang bepergian jauh, musafir safaron tawilan, yaitu bepergian yang lebih dari 82 km, maka boleh untuk tidak puasa, dengan catatan musafirnya, safarnya itu berangkatnya sebelum subuh. Misal ya mau ke Jakarta dari jam 3 pagi berangkat, jam 3 berangkat, sudah keluar rumah, sudah berjalan menuju Jakarta, maka dia boleh tidak mampir untuk sahur, boleh hari itu nggak puasa. Adapun kalau bepergiannya setelah subuh, misalnya berangkatnya jam 9 pagi, itu harus puasa tetap. Pada malam harinya harus tetap niat puasa, pagi harinya harus puasa, ya harus puasa, menyelesaikan puasanya, kecuali memang di tengah jalan ya kecapean, keletihan, kalau misalnya melanjutkan puasanya membahayakan dirinya, dia boleh batal. Batalnya dia bukan karena musafir, batalnya dia karena memang kondisinya sudah sakit ya. Tapi tetap kalau safarnya, bepergiannya itu pada pagi hari setelah subuh, harus berkomit menyelesaikan puasanya, harus menyelesaikan puasanya ya, kecuali memang di tengah perjalanan tadi terjadi hal-hal yang membahayakan tubuh, misal dehidrasi ya, misalnya naik motor ke Jakarta berangkatnya jam 7 pagi, naik motor capek ya, dehidrasi dan lain-lain, kalau misalnya nggak minum konsentrasinya bisa terganggu, bisa membahayakan, dia boleh batal. Batalnya bukan karena perjalanan, tapi karena memang kondisinya tidak mampu lagi, seperti itu ya. Jadi bepergian yang membolehkan untuk tidak puasa adalah bepergian yang berangkatnya sebelum subuh. Karena kalau setelah subuh berangkat masih boleh batal, ya enak sekali ya, berangkatnya jam 4 sore ya, nanggunglah tak batal ya, enak sekali ya. Makanya bepergian yang dibolehkan untuk tidak puasa adalah ketika berangkatnya sebelum subuh. Kemudian ini adalah syarat-syarat wajib puasa. Rukun puasa cuma 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Niat puasa wajib itu harus pada malam harinya. Malam itu dimulai kapan? Malam itu adalah ketika setelah azan maghrib, itu sudah malam. Batas akhir niat adalah sebelum azan subuh ya. Yang penting niat, entah setelah
taraweh, entah setelah isya, entah ketika sahur, yang penting niat ketika. Kalau tidak berniat sama sekali maka puasanya tidak sah. Contoh misalnya ada orang yang tidur ya jam 5 sore sampai azan subuh, semalaman tidur, kecapean atau apa, tidur bangun azan subuh, itu kan nggak mungkin berniat. Orang seperti ini malamnya pasti ketiduran, nggak mungkin berniat, maka puasa pada hari itu nggak dianggap. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yubayyitis siyam ya qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya maka tidak ada puasa baginya ya. Dan dalam niat ketika puasa Ramadan itu harus ditentukan, ini besok adalah puasa Ramadan, hukumnya wajib ya. Itu cukup dalam hati. Kalau mau melafadzkan juga boleh, beberapa ulama ya pernah saya bahas membolehkan melafadzkannya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan li hadhihi sanah ya lillahi ta'ala, boleh dalam hati sudah cukup ya. Dan ini nggak usah dibuat yang memberatkan. Bahkan ada pendapat sebagian ulama jenengan niku napa malam harinya masak nasi ya cepak-cepak sahur itu sudah dianggap niat. Pasti dalam hati kita kan ada niat untuk besok puasa, okay? Apa masak malam itu niatnya apa kalau bukan untuk sahur? Sahur apa kalau bukan untuk puasa? Pasti untuk puasa Ramadan ya. Maka sebagian ulama mengatakan kita ini malamnya misal beli lauk atau masak persiapan untuk sahur, itu insya Allah sudah dianggap sebagai niat, karena pasti dalam hati terbesit, ini saya masak, ini saya beli makanan untuk besok sahur supaya kuat berpuasa Ramadan. Maka boleh kita mengikuti pendapat ini ya, memudahkan ya, seperti itu. Ada pendapat yang mudah dalam masalah ini, kita boleh mengikutinya. Itu syarat wajib dan rukun ya. Sampai sini ada pertanyaan, monggo, tentang syarat wajib dan rukun. Okay. Niatnya dirangkum sebulan. Ini pendapat sebagian ulama, yaitu pendapat Imam Malik. Boleh ketika awal Ramadan langsung niat, saya niat satu Ramadan ini puasa penuh sebulan. Ini pendapat Imam Malik. Tetapi pendapat Imam Syafi'i nggak bisa. Kenapa? Karena puasa itu walaupun sebulan, tiap harinya adalah ibadah yang terpisah. Satu hari pertama, hari kedua itu terpisah, nggak gabung ya. Walaupun buktinya apa? Buktinya ketika hari pertama misalnya puasanya batal, apakah kita ganti 30 hari? Enggak toh, cuma ganti sehari. Maka insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah setiap malam berniat, setiap malamnya berniat. Jadi setiap malam itu berniat, seperti itu. Jangan sampai tidak niat. Kaitan nggih? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi tentang puasa, syarat wajib dan rukun? Monggo, ibu-ibu. Mboten enten? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nggih, monggo. Tadi kan orang boleh nggak puasa karena misalnya sakit, misalnya syafar dan lain sebagainya. Kan itu boleh tidak puasa. Kalau dia memaksakan untuk puasa, boleh. Kalau memaksakan untuk puasa ketika membahayakan dirinya, mengancam nyawanya, haram hukumnya. Ya, kalau puasa ini bisa membahayakan dirinya, bahaya, haram. Nggak boleh membahayakan tubuh, nggak boleh. Ya, seperti itu. Kalau cuma bikin lemes, nggak semangat, ya boleh-boleh aja. Kalau dia misal puasa yang nggak mengancam nyawa, nggak mengancam jiwa, cuma bikin lemes, bikin nggak semangat, pengen tidur terus, ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Cuma dalam kondisi ini lebih baik untuk berbuka, karena orang yang tidak contoh orang yang musafir, ya kata para ulama, kalau musafir safarnya enak, naik bis AC, kereta AC, pesawat AC, ya tidak capek, tidak lelah, nah, lebih, walaupun secara hukum dia boleh berbuka, cuma kalau misal tidak merasakan keletihan, tidak merasakan capek, lebih baik untuk tetap puasa. Lebih baik untuk tetap puasa, karena dia nggak merasakan apa-apa. Apalagi naik naik pesawat, nggak kerasa, walaupun jauh, ya, walaupun jauh, ya, nggak kerasa. Atau naik kereta atau naik bis, ya, itu kalau misalnya nggak ngerasakan capek, ya kan, tidur terus, ya, tahu-tahu buka, ya kan, nggak kerasa. Lebih baik untuk tetap puasa, walaupun secara hukum tetap boleh berbuka dengan syarat-syarat tadi, yaitu safarnya jauh,
di atas 82 km dan safarnya sebelum subuh. Nah, tetapi kalau dia melanjutkan puasa menyebabkan capek, letih, nggak semangat, lemes, maka lebih baik untuk berbuka. Itu cuma sekedar lemes. Kalau dia puasa mengancam nyawanya, haram berpuasa. Mengancam jiwanya, haram berpuasa. Nggak boleh berpuasa. Harus tetap berbuka, wajib untuk berbuka. Seperti itu. Ngeten nggih? Seperti itu. Dan masalah ini yaitu nggak boleh kita ngira-ngira. Gitu, aku yang poso iki iso iki kok. Nah, semaput enggak. Harus tanya sama pakarnya. Entah orang yang berpengalaman ya atau ahli ya kesehatan, ya tenaga medis, dokter, bidan atau apa. Enggak boleh ngasal-ngasal. Ya. Gitu aku ring poso iki kok semaput. Padahal ngasal-ngasal aja pengennya memang nggak puasa. Nggak boleh. Ya. Harus berinformasi boleh tidak puasa itu harus dari orang yang mempunyai ilmunya, misalnya dokter ya, bidan ya, perawat, orang-orang yang paham ya. Nggak boleh kita nebak-nebak ya, wah aku mumet ingin poso gitu tambah parah gitu misalnya, nggak boleh ya. Harus tanya sama tenaga medis, misalnya orang yang paham masalah kesehatan, seperti itu. Jadi tetap Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilmu kalau kamu nggak tahu. Nah, ahlul ilmu ini tergantung bidang apa. Kalau tentang agama ya tanya sama ustadz, kiai, ulama. Kalau masalah kesehatan ya ulama itu cuma ngasih garis besar. Kalau puasa mengancam jiwa harus nggak boleh puasa, harus membatalkan puasa. Nah, sekarang yang tahu ini mengancam jiwa siapa? Ya dokter, tabib zaman dulu namanya. Nggak boleh kita ngira-ngira. Ulama nggak tahu ini penyakit apakah kalau puasa membahayakan nyawanya, nggak tahu. Makanya dalam masalah ini harus tanya sama dokter, minimal bidan paham, seperti itu. Ngeten nggih? Misal saya sakit ini, boleh nggak saya puasa? Oh, nggak apa-apa puasa, berarti harus puasa. Oh, saya sakit ini, boleh nggak puasa? Oh, harus minum antibiotik itu, kalau enggak, kalau terlambat bahaya. Nah, boleh kita nggak puasa. Seperti itu nggih? Monggo bertanya lagi. Apakah ada anjuran kalau mau puasa keramas dulu sebelum puasa ngeten napa? Mau sebelum Ramadan? Oh, sebelum masuk bulan Ramadan. Yang dianjurkan ulama adalah membersihkan diri dari dosa-dosa dan dari hati. Nah, saya sampaikan di pertemuan pertama, bekal sebelum masuk Ramadan adalah bekal ilmu, kedua perbanyak taubat dan istighfar. Jadi yang dibersihkan tuh apa namanya, hati dan tubuh dari dosa-dosa, bukan luarnya. Kenapa tadi ya? Hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika kita masuk bulan Ramadan, hati kita bersih, tubuh kita bersih dari dosa, insya Allah ibadahnya lebih semangat, enteng puasanya, enteng baca Qurannya, ringan langkahnya ke masjid, ringan untuk taraweh tadi, karena hubungannya dosa itu seperti belenggu. Semakin banyak dosa kita dan kita nggak mau tobat dan istighfar, semakin berat untuk beribadah, semakin susah untuk beribadah, semakin malas ya. Bahkan kalau dosa itu saking banyaknya bisa menghalangi orang untuk tidak ibadah sama sekali ya. Nggak mungkin ada orang yang kemarinnya soleh ya, ini nggak ada ceritanya, yang sebelumnya sholat 5 waktu ya, sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, orangnya soleh ya, besoknya langsung jeglek, itu nggak mungkin, pasti bertahap seperti itu ceritanya. Oh, awalnya gini, terus gini, itu efek dosa. Kata Rasulullah SAW, dosa itu ibarat titik hitam dalam hati. Ada dosa 1 titik, dosa lagi 1 titik, dosa lagi 1 titik, sampai kalau titiknya banyak, hatinya gelap, nggak akan bisa menerima nasihat, sulit menerima nasihat, kecuali memang langsung hidayah dari Allah. Berat sekali memang itu karena dosa-dosa ya. Makanya sebelum Ramadan itu yang dianjurkan para ulama adalah membersihkan diri dari dosa-dosa, agar apa? Agar kita ibadah itu ringan ya. Jadi yang dibersihkan itu dalam kita dari dosa-dosa, itu nanti efeknya adalah kalau ibadah ringan dan lain-lain. Ngerti nggih? Seperti itu. Kalau mau simbolis misalnya padusan ya, misalnya apa ya, kalau saya lihat yang terjadi di lapangan ya, sangat banyak terjadi pelanggaran syariat. Contoh, 1 kolam laki-laki perempuan bareng, itu jelas melanggar niku ya, nggak boleh. Bahkan ya saya pernah penasaran ya seperti itu, datang ke salah satu tempat
ternyata apa? Udah laki-laki perempuan campur, disediakan apa? Musiknya full musik, full karaoke. Lagi piye mau Ramadan kok malah kayak gini. Mau Ramadan harusnya membersihkan diri dari dosa, dari berbagai macam penyakit hati, kok malah ditambahin. Nah, ini jelas kurang tepat seperti itu. Ya, cuma kalau misalnya bersih-bersih diri sendiri, misalnya dulu Ramadan cukur, potong kuku biar lebih semangat, itu nggak apa-apa. Niatnya biar ada pendorong semangat. Cuma yang dianjurkan adalah tadi apa namanya, membersihkan hati dari dosa dengan cara istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Ini mumpung sekarang belum Ramadan, perbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat agar kita nanti pas Ramadan nggak kaget dengan berbagai macam ibadah-ibadah seperti itu. Ngerti nggih? Allahu a'lam. Monggo ada pertanyaan lagi? Nggih Bu, monggo. Jualan ketika puasa. Jualan ketika bulan puasa. Oh, yang jualan puasa. Nggih, sebenarnya kaidahnya adalah i'anatu kalau misalnya kita jualan makanan boleh-boleh aja, asal yang beli makanan kita adalah orang yang juga puasa. Jadi misalnya jual makan untuk buka, atau kita jualin makan untuk orang yang uzur nggak bisa puasa karena sakit atau apa. Kalau kita menjual makanan terhadap orang yang nggak puasa padahal dia muslim, ya berarti kita memberi fasilitas ya untuk apa? Untuk orang lain berbuat dosa. Tentunya ini kurang baik, ya, kurang baik. Ya, coba ya tetap jualan menjelang berbuka. Niatannya nanti dibeli untuk buka puasa dan lain-lain. Seperti itu. Karena walaupun kita yang penting aku puasa. Nah, walaupun kita puasa, cuma kan kita kalau ketika ngasih makanan ke orang yang dia sehat, dia mampu puasa tapi nggak mau puasa, berarti kita memfasilitasi orang lain untuk tidak puasa. Ini ikut berdosa juga, walaupun dosanya tidak, ya kita dosanya bukan seperti orang nggak berpuasa, enggak. Dosanya tidak sebesar orang yang nggak puasa, cuma tetap berdosa. Ibaratnya kita nih nulungi orang yang berbuat tidak baik. Makanya tadi nggih, kalau bisa dan diusahakan benar-benar jualan makanan hanya pada orang yang puasa, dalam artian untuk berbuka, atau memang kita menjual makanan untuk orang-orang yang udzur, tidak mampu puasa, seperti itu. Ngeten nggih. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu pembatal puasa. Pembatal puasa yang pertama adalah mana tuh? Nah, al-mufattirul awal, pembatal yang pertama adalah ar-riddah, orang yang keluar dari agama Islam, wal iyadzubillah. Misal ya sahur masih Islam, kemudian siangnya dia puasa, terus wal iyadzubillah dia memutuskan untuk keluar dari agama Islam, kemudian sadar masuk Islam lagi, syahadat lagi, maka puasanya batal. Seperti itu. Dan ini penting sekali nih Pak Bu, ya, masalah riddah ini jangan disepelekan. Ya, sekarang kalau kita lihat sosmed, sosial media, itu ya banyak sekali orang-orang yang mungkin apa ngomongnya itu enteng sekali, ya, menghina agama Islam, menghina Allah dan Rasulnya, padahal KTP-nya Islam ini jelas-jelas berbahaya. Makanya untuk mencegah namanya ar-riddah ini, yaitu ya murtad, maka kita harus perkuat akidah kita, perkuat akidah. Pembatal yang kedua adalah haid, nifas. Haid dan nifas dan melahirkan. Ini membatalkan puasa. Seorang wanita puasa, ya udah sahur, tiba-tiba jam 12 batal puasanya karena haid, maka dia batal puasanya. Yang ketiga adalah al-junun. Junun ini gila. Gila ini membatalkan puasa walaupun cuma sebentar. Stres misalnya cuma 1 jam, setelah 1 jam sadar lagi, normal lagi, maka ini jelas membatalkan puasa. Pembatal puasa berikutnya ini jarang-jarang ya, nanti ada pembatal yang berikutnya, yang kelima adalah al-jima, berhubungan badan antara suami istri. Ini pembatal puasa yang paling berat kafarohnya, hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut bagi suaminya, istrinya enggak.
Ya, misalnya ada seorang suami dan istri berhubungan badan ketika siang hari di bulan Ramadan ketika dalam keadaan puasa, maka kafarohnya, dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, nyambung. Ya, nyambung 2 bulan. Kalau misalnya berhenti 1 hari, mulai dari awal lagi. Ya, mulai dari awal lagi. Dan yang wajib adalah sang suaminya. Ya, seperti itu. Nanti ya, makanya ini hati-hati. Terus kalau nggak mampu gimana? Nggak mampu puasa, ya sudah tua loh, sudah tua kok siang-siang. Seperti itu. Sudah tua gimana? Ya, memberi makan 60 miskin, fakir miskin. Setiap 1 orang itu kurang lebih ya 1 mud, ya hampir 1 liter. Itu kalau nggak mampu urutan, nggak boleh milih. Kalau memang masih mampu puasa, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan, 2 bulan ini ya, komariah. Jadi misalnya Syawal, ya setelah Ramadan Syawal, misalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Muharram, Safar. Ya, maksimal berarti 60 hari. Karena bulan Hijriah itu maksimal cuma 30. 29 30. Seperti itu. Harus nyambung terus, nyambung terus, nggak boleh putus, nggak boleh putus. Kemudian pembatal yang berikutnya adalah wusulu ainin min manfadin maftu ilal jauf, masuknya zat atau benda apapun dari lubang terbuka menuju organ tubuh bagian dalam. Ya, lubang terbuka itu apa? Mulut, hidung, telinga. Ya, termasuk ngapunten kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu kita memasukkan benda ke dalamnya, itu batal puasanya. Kalau telinga nggak langsung masuk batal nggih. Telinga kalau ketika masuk bagian dalam itu batal, yaitu lewat bagian dalam ini. Kalau cuma ngorek-ngorek kuping bagian luar nggak batal. Cuma masalah telinga ini memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Kenapa? Karena telinga ini mentok, nggak kemana-mana. Nggih. Telinga kan cuma sampai gendang telinga, nggak masuk organ mana-mana. Beda sama hidung nanti ke tenggorokan, mulut ke tenggorokan dan lain-lain. Maka memasukkan benda apapun itu, entah makanan, obat dan lain-lain melalui lubang tubuh yang terbuka, kemudian sampai ke dalam organ dalam, itu membatalkan puasa. Ya, makan, minum, memasukkan, kalau zaman dulu ini nggih, misalnya berobat itu biasanya ambeien niku masukkan obat dari belakang, itu batal puasanya. Atau masukkan kateter ke dalam lewat depan, itu batal puasanya. Ya, terus apa? Itu ya. Kalau masalah telinga ada perbedaan pendapat, tetes mata juga ada pendapat beda. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Kalau bisa dihindari, tetes mata dan korek kuping atau tetes telinga itu benar-benar dihindari. Benar-benar dihindari. Memang ada pendapat yang bilang enggak batal, ada yang bilang batal. Ada, ini khilaf di antara ulama. Ya, yang sepakat itu apa? Lewat mulut, hidung, itu sepakat, jelas. Ya, seperti itu. Makanya dihindari. Pakai tetes telinga atau korek kuping atau tetes mata sangat-sangat dihindari dulu ketika puasa, karena ada yang bilang batal. Seperti itu. Terus kalau misalnya suntik gimana? Suntik dilihat dulu yang disuntik apa. Kalau yang disuntikkan obat itu insya Allah nggak batal. Tapi kalau yang disuntikkan adalah pengganti makanan, contoh infus, ini batal puasanya. Ya, kalau infus itu batal puasa. Kalau cuma obat itu nggak sampai batal. Seperti itu. Kemudian ini adalah pembatal yang kedua. Yang kemudian apa? Yang penting juga sering ditanyakan itu apa? Dahak. Dahak gimana? Ya, apakah pembatalan puasa? Kalau ludah nggak, air liur ludah tidak batal puasa ditelan. Kalau dahak gimana? Kalau dahak memang masih di dalam, yaitu ya belum sampai tenggorokan, ditelan lagi nggak apa-apa. Kok cuma sudah sampai luar, ditelan lagi nggak boleh. Ya, sudah ngilani ya batal puasanya, seperti itu. Kemudian pembatal puasa yang berikutnya adalah al-istimna. Istimna ini apa? Mengeluarkan mani bukan dengan cara berhubungan badan. Ini batal ya, ini batal puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istiqoah, sengaja untuk muntah.
ya. Jadi memang sengaja untuk memuntahkan makanan itu juga batal puasanya, ya. Kemudian ini adalah ada 8 ya, 8 pembatal puasa. Terus ada juga namanya muhbitot. Muhbitot ini tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah, tetapi dia merusak puasa, dalam artian mengurangi pahala puasa. Apa saja? Banyak. Contohnya apa? Ghibah, ngerasani, ini nggak batal puasanya, tetapi apa? Mengurangi pahala puasa, merusak puasanya, ya. Menghibah, ngerasani. Namimah, apa itu namimah? Adu domba, ya. Adu domba itu apa? Kita sengaja mencari perkataan yang memicu konflik. Ini jangan, hati-hati, apalagi zaman sekarang ya, zaman pilpres, cari video yang akan memicu konflik, memicu permusuhan, kita share, ini jangan kalau bisa, ya, bahaya, memicu konflik itu nggak boleh. Walaupun ini fakta loh, ini fakta, walaupun fakta, apa dampaknya buat masyarakat biasa? Malah memicu apa nanti keributan yang nggak akan ada habisnya, maka nggak boleh. Namanya adu domba, ya. Ghibah, ngerasani, namimah, adu domba, al-kadzib, bohong, juga merusak puasa. An-nadharu lima yahrumu aw lima yahilu bisyahwah, melihat hal-hal yang diharamkan, ya, melihat hal-hal yang diharamkan, baik foto, video, nggak boleh, ya, seperti itu. Dan termasuk kata sebagian ulama, ini juga pendapat yang kuat, termasuk melihat yang boleh dilihat cuma dengan syahwat. Misal suami lihat istrinya cuma ketika puasa, lihatnya pakai syahwat, ini nggak boleh juga. Puasa itu menahan baik dari yang haram, yaitu melihat hal-hal yang haram, dan juga melihat dari hal-hal yang halal tapi dengan syahwat, ini juga nggak boleh. Jadi bapak-bapak ketika puasa, walaupun lihat istrinya sendiri jangan pakai syahwat, ya, seperti itu. Lihat biasa nggak apa-apa, kalau pakai syahwat nggak boleh juga, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sumpah palsu, ya, kesaksian palsu, perkataan buruk, ya, misuh-misuh, dusta, dan lain-lain, termasuk perbuatan-perbuatan dosa, itu semuanya merusak puasa, dalam artian mengurangi pahala puasa. Kata Nabi apa? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang puasa tidak meninggalkan perkataan buruk dan masih melakukan perbuatan buruk, maka Allah, ya, hanya mengganjar puasanya sedikit. Dia cuma dapat pahala, dia cuma dapat apa? Cuma dapat lapar dan haus saja, seperti itu. Bahkan mungkin kalau saking banyaknya dosanya di siang hari, pahala puasanya habis, ya, murni cuma dapat lapar dan haus, nggak ada pahala sama sekali, wal iyadzubillah. Namanya muhbitot, tidak membatalkan puasa tapi merusak puasa, seperti itu, ya. Kemudian, ya, maka selain ini, ya, misal apa yang sering jadi pertanyaan, nangis apakah batal puasanya? Enggak, nangis nggak batal, ya. Marah batal nggak puasanya? Nggak batal, marah nggak batal puasanya, ya, seperti itu. Tetapi marah dalam rangka apa dulu? Kalau marah dalam rangka tadi, ya, bermusuhan, ini juga bisa merusak puasa, karena termasuk al amal az-zur, perbuatan yang tidak baik. Bahkan kata Nabi, ketika kamu puasa, ada yang ngejek kamu, ada yang ngajak kamu berantem, kelahi, katakan inni soim, saya puasa, aku jadi poso, engkau pas bukon. Seperti itu. Enggak, maksudnya tahan emosinya, tahan amarahnya, seperti itu, ya. Ini adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Pembatal dan yang merusak puasa. Oke. Tadi masalah apa? Masuknya benda dari hidung, dari mulut, ya. Terus dari dubur. Itu kalau tidak sengaja bagaimana itu? Apa, ya, batal juga? Okay. Kalau tidak sengaja nggak batal. Ini dengan sengaja, dengan sengaja itu batal. Kalau nggak sengaja tidak batal. Cuma ada beberapa, ini penting ya dipahami. Ada hal-hal yang harus dihindari. Contoh misalnya berenang, ya, berenang emang nggak batal. Cuma ketika kita berenang nggak sengaja ketelan air, puasanya batal. Jadi gini, istilahnya puasa itu ada pembatal, ada garis yang nggak boleh dilewati. Berenang
berendam, apalagi ketika wudhu nyedot airnya sampai keras gitu, atau kumur-kumurnya sampai sini, itu jangan, ben seger ya, sampai sini kumur-kumurnya, itu ya kan memang nggak batal. Cuma kalau nanti nggak sengaja kemasukan air, batal puasanya. Oke, ini ada sering banyak orang yang renang ketika puasa, nggak batal. Memang benar, renang tidak membatalkan puasa, nggak. Cuma apa istilahnya, renang itu kan mepet sekali ya namanya pasti nggak sengaja ketelan air, maka nggak boleh. Para ulama mengatakan makruh. Intinya apa? Hal-hal yang makruh ketika puasa, kalau sengaja dilakukan terus nggak sengaja ketelan, batal puasanya. Contoh makruh, renang ya, berendam di air, itu makruh kalau nggak ada hajat ya. Kalau sengaja orang renang ketelan air walaupun nggak sengaja, batal puasanya ya. Mencicipi makanan bagi bukan masak ya, misalnya yang masak istrinya, nyicipi boleh nggak Bu ya, nyicipi boleh, jangan ditelan yang penting. Jadi cuma di lidah saja dicicip, oh ini kurang gula, kurang garam, kan kerasa no, cuma di lidah, jangan ditelan. Nah, suaminya ikut-ikutan, wah nggak nyicipi padahal nggak usah nyicipi, nggak apa-apa. Pas nyicipi kepanasan, nggak sengaja ketelan, batal puasa walaupun nggak sengaja. Kenapa? Karena dia nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan. Kalau istrinya nggak apa-apa, istri memang lagi masak, nyicipi, asal nggak dibuang, asal nggak ditelan, dibuang lagi ya, dibuang lagi, cicipi di lidah, oh ini udah pas, dibuang lagi, nggak boleh ditelan. Suami ikut-ikutan, wah nyicipi ya, walaupun nggak sengaja ketelan, batal puasanya. Kenapa? Karena tidak ada hajat. Ngeten nggih? Seperti itu. Ngeten. Ada pertanyaan lagi monggo? Tentang membatal puasa nggih? Nggih? Nggih. Ya, permasalahan ini ya, ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang bilang nggak usah, ya kan? Karena mencontoh ya tarawehnya Nabi dan para sahabat tidak ada seperti itu. Ada yang mengatakan boleh, cukup boleh saja, bukan anjuran. Maksudnya kalau enggak ya berdosa enggak, cukup boleh saja boleh. Karena kenapa boleh ya? Nah, isinya ini cuma orang nyuruh taraweh, cuma nyuruh taraweh, ada sholawatnya, ada zikirnya, ada yang bilang boleh juga. Jadi ada dua pendapat ya, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Boleh ini cuma boleh ya, bukan sunnah, bukan anjuran, bukan wajib, tapi cuma boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Dan ini masalah yang khilafiyah antara ulama, ya semua punya hujahnya, ya masing-masing ya saling menghormati. Dalam artian kalau memang ada masjid yang nggak ada seperti itunya, ya jangan bilang kok sepi men. Nah ya nggak apa-apa, memang keyakinan. Kalau ada masjid yang ada seperti itunya ya nggak apa-apa. Seperti itu. Ini masalah khilafiyah yang nggak apa-apa, insyaallah. Seperti itu. Nggak perlu saling menyalahkan. Seperti itu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Coba kalau ditanya apakah itu sunnah, bukan sunnah. Karena Nabi ketika tarawih biasa, tarawih biasa. Bahkan ketika tarawih itu pada istirahat. Karena Nabi tarawihnya lama sekali. Leren ketika jeda itu ya istirahat. Ada yang zikir sendiri-sendiri, ada yang baca Quran. Ya. Maka di Madinah itu ketika istirahat taraweh dulu di zaman Imam Malik, sholat lagi, ada yang istirahatnya sholat sendiri-sendiri ya, harusnya untuk istirahat sholat lagi, seperti itu. Makanya ya intinya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Dua-duanya insya Allah pendapat yang ya boleh kita ikuti, dalam artian kita condong ke salah satu, tidak menyalahkan yang lain, seperti itu. Ngerti nggih? Kalau sunnah enggak, wajib juga enggak, ya seperti itu. Intinya boleh dan tidak boleh. Dan kita boleh megang salah satunya, tidak perlu menyalahkan yang lain, seperti itu. Cuma yang jelas apa? Malah jangan sampai yang sunnah-sunnahnya ketinggalan. Contoh ketika witir, sunnah setelah witir apa? Baca zikir Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Jangan sampai itu malah nggak dilakukan. Ya,
Jadi setelah witir selesai, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Nah, itu malah jangan sampai ditinggalkan. Ngeten nggih? Karena ada sebagian masjid yang ada istilahnya tadi ya, tapi malah yang sunnah nggak dibaca, ada sebagian. Saya pernah nemukan ya. Setelah witir ya langsung doa bersama-sama. Malah subhanallah itu nggak dibaca, ini juga kurang tepat. Seperti itu, ngeten nggih? Ya. Atau pertanyaan lagi? Monggo. Maka orang Islam yang dari riba ya, apakah sah puasanya? Kalau secara hukum puasanya sah. Cuma kalau memang ya penghasilannya dari hal-hal yang haram, tentunya ya puasanya walaupun cuma sah itu dalam artian cuma sekedar menggugurkan kewajiban, dalam artian gugur kewajibannya, cuma mungkin pahalanya nggak dapat, seperti haji dengan uang haram. Mungkin hajinya gugur, maksudnya dia tidak lagi wajib haji, cuma hajinya bisa jadi nggak berpahala sama sekali, seperti itu. Ngerti nggih? Jadi misal sholat, ini namanya permasalahan haram li'arid. Sholat dengan, kalau zaman dulu kasusnya disebutkan para ulama, sholat wudhunya pakai wudhu air haram, nyuri airnya misalnya. Sholatnya sah, cuma dalam satu sisi ya wudhunya airnya berdosa, dia dapat berdosa, cuma sholatnya sah. Ya, puasa dengan makanan yang uangnya dari uang haram, puasanya sah. Cuma dari sisi lain ya dia berdosa, bisa jadi puasanya juga nggak berpahala karena dia masih melakukan dosa besar. Ya, karena masih melakukan dosa besar. Dan Rasulullah mengatakan Ramadhanu ila Ramadhan mukaffirat. Puasa Ramadan satu ke Ramadan yang lain itu pengampunan semua dosa-dosa. Idza stunibat kabair, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Jadi kita Ramadan tahun lalu kita puasa, besok Ramadan kita puasa, itu semua dosanya diampuni. Kalau full kita. Syaratnya satu kata Nabi, idza stunibat al-kabair. Kalau kita selama 1 tahun itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau masih melakukan dosa-dosa besar, nggak diampuni. Ya puasanya sah, cuma apa manfaatnya dosanya nggak diampuni? Seperti itu, ya. Wong tujuan puasa utama itu apa? Agar dosa kita diampuni. Man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa semuanya yang telah berlalu. Ya. Cuma kalau dia puasa masih melakukan dosa besar, ya puasanya cuma sah, sekedar sah, tapi apa faedahnya? Nggak diampuni dosanya. Seperti itu, ngerti nggih? Ya, itu seperti orang yang puasa tapi nggak sholat 5 waktu. Ya, ada seperti itu juga. Ya puasanya sah, cuma apa faedahnya? Nggak sholat. Ya sholat itu wajib dasar ya, seperti itu, ngeten. Ya, kalau sah tetap sah, cuma dia ya istilahnya masih melakukan dosa besar, ya tetap berdosa, seperti itu. Ngeten nggih? Ada pertanyaan lagi, monggo? Nggih, monggo. Nggih. Nggih tadi. Ya, kalau kita yakin, ya ini yang beli memang orang yang uzur tidak puasa. Secara hukum dia boleh nggak puasa. Simbah, wes nggak kuat puasa nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya apa, ini orang ketoi kok J6, kok tuh harus tegas. Atau misalnya kita boleh husnuzon, nggak boleh makan sini, bolehnya bungkus, seperti itu. Ya, nggak boleh makan sini, bolehnya bungkus. Kita husnuzon ini dimakan untuk buka, seperti itu. Atau apa tadi? Jualannya bubur ketika pagi hari, siang hari. Ya tadi kalau memang kita jualinya orang yang memang sudah tidak mampu puasa, nggak apa-apa, nggak berdosa. Cuma kalau orang yang dia mampu puasa, sehat, kita kok jualin, itu ibaratnya kita memfasilitasi orang berbuat tidak baik. Ibaratnya walaupun kita puasa, saya puasa, tapi monggo ya nopo-nopo. Nah, itu toleransi yang tidak dibenarkan. Itu toleransi kan, yang puasa toleransi sama orang nggak puasa, itu toleransi namanya, cuma toleransi yang tidak boleh. Karena kita apa, membantu orang lain untuk berbuat tidak baik, itu nggak boleh. Maka bagusnya apa? Bagusnya tadi jualinya ke orang-orang yang memang kita yakin ini orang nggak mampu puasa, simbah-simbah, terus nopo udah nggak bisa puasa, atau
ibu-ibu yang sedang berhalangan nggak apa-apa kita jualin ya. Cuma kalau ada kok ini sehat bukan musafir ya beli, waduh yes, kok nggak poso gitu kan. Nah itu kalau bisa jangan, seperti itu, kalau bisa jangan. Ngeten nggih? Ya. Jualan buah insya Allah nggak apa-apa karena tidak ada indikasi dimakan saat itu ya. Indikasi itu nggih ya apa namanya, tidak ada indikasi dimakan, itu husnuzon. Husnuzon aja udah. Jualan husnuzon, misalnya kita jualan makanan bukanya siang, ada yang beli, udah pokoknya bolehnya cuma bungkus husnuzon, udah nggak perlu ngecek lagi ya. Ada lagi buah yang penting dimakan di rumah, seperti itu. Jangan nyicip saya, nah nyicip jangan ya, penting husnuzon aja. Misal kita jualan makanan khusus Ramadan, buat peraturan hanya menerima take away bungkus ya, seperti itu, hanya menerima take away. Masalah nanti dia puasa atau enggak, kita husnuzon aja udah, husnuzon, berprasangka baik, seperti itu ya. Cuma kalau memang makan di sini padahal orangnya sehat atau apa ya, itu kalau bisa jangan dijuali ya, seperti itu. Karena tadi walaupun kita puasa tapi berarti kita memfasilitasi orang lain untuk tidak berbuat baik, nggak boleh. Ngeten nggih? Seperti itu. Monggo tanya lagi. Nggak ada ya, cuma boleh-boleh aja. Tidak ada kesunahan khusus sebelum Ramadan itu ziarah, nggak ada, cuma boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja sebelum Ramadan ziarah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, bukan berarti yang tidak ada tuntunannya haram, enggak. Ya, belum tentu haram, ya. Kalau kita intinya apa? Kita ziarah nggak apa-apa, kapanpun boleh, kapanpun dimanapun boleh. Ya mungkin timingnya sebelum Ramadan ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Penting kita tidak meyakini itu sebuah sunnah khusus, tidak meyakini sebuah ajaran khusus. Yang penting kita pengen ziarah sebelum Ramadan, nggak ada masalah. Seperti itu. Termasuk ya ziarah ketika sholat Id, itu mumpung libur misalnya, nggak ada masalah. Yang penting tidak meyakini itu adalah sunnah khusus, itu nggak seperti itu. Nggak apa-apa, boleh aja. Itu ya. Monggo. Ya ini ada perbedaan di antara ulama, orang yang puasa tapi nggak sholat. Ada yang bilang puasanya sah, ya, tapi dia berdosa besar, nggak ada faidahnya. Ada yang bilang pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad, orang yang nggak sholat sama sekali, ya, itu apa? Sudah dikatakan keluar dari agama Islam. Maka puasanya nggak sah sama sekali. Jadi orang yang tidak sholat sama sekali, nggak sholat 5 waktu, itu di kalangan ulama ada dua pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, dia masih muslim, masih Islam, tapi fasik, pelaku dosa besar. Ya, maka kalau dia puasa, ya puasanya sah. Tapi apa? Tapi ya nggak ada faedahnya karena dia masih berdosa besar. Yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad, orang yang tidak sholat 5 waktu sama sekali, itu sudah dikatakan keluar dari agama Islam. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau pendapat Imam Syafi'i masih muslim, dia masih Islam, tetapi apa? Fasik, yaitu pelaku dosa besar. Seperti itu. Ngerti nggih? Ada pertanyaan lagi terakhir nih mungkin? Tentang fidyah, Ustaz. Fidyah. Kan kalau orang tidak mampu berpuasa kan dia harus bayar fidyah nih. Iya. Nah, tapi gimana kalau ada kasus misalnya kan seorang ibu-ibu ya, ketika dia hamil dia tidak puasa karena ada kekhawatiran terhadap janinnya. Yeah. Setahun pertama, tahun kedua dia menyusui anaknya gitu. Itu gimana? Apa boleh nggak dia fidyah saja? Apanya? Oh ya. Memang ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah puasa saja. Pendapat yang kedua adalah puasa dan fidyah. Pendapat yang ketiga adalah fidyah saja. Pendapat fidyah saja ini pendapat sebagian kecil ulama. Kalau bisa tetap puasa. Kapan? Ya nanti nunggu sudah libur melahirkan, libur menyusui, di tanggungannya dia. Misal umur 40 tahun ya udah nanti puasa Ramadannya double. Ramadan iya, ya Syawalnya iya, Rajabnya iya, Sya'bannya iya, seperti itu. Nunggu memang udah libur total. Jadi tanggungannya dia. Lebih baik tetap puasa, tetap dipuasakan karena memang ada beberapa yang membolehkan fidyah, tapi ini pendapat sebagian kecil ulama, sebagian salaf kecil tapi sedikit. Mayoritas itu antara 2 pendapat, yaitu puasa saja dikodok atau puasa dan fidyah. Imam Syafi'i ya boleh kita puasa tok tanpa fidyah, ada yang bilang puasa plus fidyah.
seperti itu. Ngeten nggih? Kalau yang fidyah saja, ini pendapat memang ada yang membolehkan, cuma ini pendapat sebagian kecil. Kalau bisa tetap puasa. Ya, seperti itu. Intinya kalau dia sudah ada waktu, dia wajib puasa. Seperti itu. Memang udah nggak menyusui lagi, udah nggak hamil lagi, puasa langsung. Ya. Ini kalau kita tarik keluar misalnya ketika kita sholat kita lupa gitu ya, lupa kita belum sholat misalnya beberapa kali, itu bisa diganti lain waktu ya? Bisa, lupa nggak sholat? Ya lupa nggak sholat atau gimana itu bisa diganti? Ya harus diganti lain waktu harus. Kalau banyak dia ganti ya, cuma ya misalnya nggak sholat berapa kali misalnya ya, setahun misalnya nggak sholat ya, bolong-bolong, dia ganti terserah di waktu kapanpun sampai dia yakin ternyata dia misalnya gini, aku gak sholat misalnya ya 3 tahun ini bolong-bolong, cuma yang sering bolong subuh ya, isya ya kan, ya paling 3 lah, dikali aja. Nah dia sholat menggantinya sampai dia mantep sholatnya udah tercover semua. Itu gantinya kalau waktu subuh begitu? Enggak, bebas kapan aja, bebas, gak harus terikat dengan waktu, bebas seperti itu. Misal sholat subuh, habis sholat subuh sholat lagi, habis sholat duhur sholat lagi, seperti itu. Dan malah lebih baik tidak sholat ba'diyah qobliyah, lebih baik sholat qadha mengganti itu daripada ba'diyah qobliyah. Kalau memang punya dulu ada tanggungan sholat, misalnya ada orang yang dari balik 15 tahun sampai 20 tahun nggak sholat, 5 tahun berarti nggak sholat, ya udah dia sepanjang sholat, habis sholat duhur sholat lagi, ya ba'diyahnya itu qadha gitu aja sampai dia yakin udah tercover semuanya. Misalnya dia sudah istiqomah melakukan itu 5 tahun berturut-turut, habis sholat subuh lagi, habis sholat duhur lagi, 5 tahun full, ya udah selesai. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Sebagian kecil ulama, misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan cukup taubat, tapi ini pendapat sebagian kecil ya. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan harus diganti, dan ini kita bisa terapkan pada orang-orang yang tadi ya. Cuma kalau misalnya saya pernah menemui kasus ini nyata fakta, ada yang tanya sama saya, ada yang 90 tahun nggak sholat, umur 90 tobat, pengen sholat. Wah ini gimana ya, mau tobat mau sholat nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca tulis, ya repot kan. Ya udah, kalau seperti ini kasusnya kita boleh terpaksa pakai pendapat yang kedua, yang penting banyak taubat, istighfar, sekarang sholat sebisanya. Cuma kalau memang masih semangat 15 tahun ya, katakan umur SMA lagi muda-mudanya, nakal-nakalnya nggak sholat, umur 30 udah punya nasi, tobat, ganti. Berapa tahun nggak sholat jenengan? 5 tahun ganti, seperti itu. Nggak usah membebani. Maksudnya apa? Misal dengan sholat subuh, habis sholat subuh lagi, habis sholat duhur lagi, ganti yang dulu-dulu selama 5 tahun selesai. Dan itu enteng, ibaratnya qobliyah ba'diyah aja, ibaratnya jadikan itu seperti qobliyah ba'diyah, seperti itu. Kan kita bisa nggak qobliyah ba'diyah duhur, qobliyah duhur itu diganti, kita nggak usah ba'diyah tapi ganti sholat, itu lebih utama daripada ba'diyah qobliyah. Terus nggak usah sholat sunnah, lebih penting mengganti sholat wajib, seperti itu. Duhanya diganti, seperti itu. Nggak usah sholat sunnah nggak apa-apa ya, nggak usah sholat sunnah nggak apa-apa, malah lebih penting mengganti sholat wajib itu. Ini pendapat mayoritas ulama, seperti itu. Ngeten nggih? Sampun? Kalau 40 tahun ya tadi pokoknya niat Pak, niat dulu nggih, niat dulu niat dulu, misalnya wes pokoknya qobliyah ba'diyah itu sebagai tadi ya. Ini pendapat mayoritas nggih. Memang ada pendapat sebagian ulama tadi nggih, yang penting taubatan nasuha, ini juga boleh. Kalau jangan mau ikut pendapat ini, ya udah nggak usah diganti, penting taubat, perbanyak amal kebaikan. Cuma kalau saya sarankan, misalnya masih punya semangat, lebih baik diganti ya, lebih baik diganti, seperti itu. Karena ini pendapat mayoritas ulama 4 mazhab ya, mayoritas ulama 4 mazhab, seperti itu. Ngeten nggih? Sampun ya, kita tutup, insya Allah kita lanjutkan. Ramadan tetap berjalan apa pripun iki? Berjalan nggih? Nggih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.